ketika pembukaan di Hang, Batam, beliau ditanya oleh pendengar, kenapa Ustadz Abu Yahya Badrus Salam itu kan sudah 5 tahun belajar di Madinah, 4 tahun S1 Fakultas Hadis, kemudian 1 tahunnya mulazamah ke beberapa masyayikh. Kenapa kok belajar Tibu Nabawi? Kan aneh. Lulusan dari Madinah belajar Tibu Nabawi, aneh kan? Kemudian beliau katakan, jujur saja, saya dulu kalau membaca bukunya Imam Ibnul Qayyim itu lebih banyak nggak fahamnya daripada faham. Lebih banyak nggak faham daripada faham, kata beliau. Ini yang ngomong orang yang 5 tahun di Madinah, 1 tahun mulazamah, 4 tahun kuliah fakultas hadis. Dan fakultas itu fakultas tertinggi, paling bergengsi, yang paling susah. Artinya nggak, kalau orang nggak cerdas nggak bisa. Kata beliau, apa yang sudah disampaikan oleh dosennya, oleh syekhnya bisa, tapi yang tidak, beliau tidak bisa. Banyak kalimat Ibnu Qayyim yang beliau tidak paham. Beliau belajar begitu belajar Tibu Nabawi, semakin lama semakin tertarik karena semakin mudah untuk memahami buku-bukunya Imam Ibnul Qayyim katanya. Kata beliau, sampai detik ini saya belum pernah menemui kesulitan di dalam memahami bukunya Imam Ibnul Qayyim. Dan beliau konsultasikan ke para ulama, bukan enggak disampaikan. Setiap beliau menjelaskan, menyampaikan kepada para ulama dan tidak salah. Makanya beliau selesaikan sampai 4 tahun. Artinya di sini saya tidak mengatakan bahwasannya berarti antum pemahamannya di atas, berarti akan sama dengan Ustadz Badrus Salam. Tidak, bukan begitu maksudnya. Ada beberapa ulama yang memang susah bukunya difahami. Ya, ada beberapa yang susah. Dan tentunya Ibnu Qayyim punya Tibu Nabawi. Kalau orang tersebut tidak memiliki pemahaman tentang Tibu Nabawi, hanya memiliki pemahaman tentang pengobatan kolbu dan tidak memahami pengobatan badan, maka nggak bisa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa difahami? Kalau Ibnu Qayyim mengatakan, satu contoh saja, tadi pagi saya katakan, hikmah daripada tidur miring ke kanan agar makanan tidak menumpai kolbu. Kolbu kalau diterjemahkan secara kasar jantung. Kalau Maidah, Ustadz Badrus Salam waktu itu artikan dengan lambung, kalau tidur miringnya ke kiri, makanan yang di lambung itu tumpah ruah, bahkan menumpai jantung. Ya kalau menumpai hati mungkin karena sama-sama perut. Kan nggak mungkin dari lambung keluar kemudian menumpai jantung. Nggak maksud, ini maksudnya apa? Ya kan? Ternyata begitu dijelaskan Maidah itu bukan lambung. Oh, Maidah bukan lambung ternyata. Bahkan Ustadz Hamzah Abbas yang ada di yang ngajar di Roja, ngajar bahasa Arab, ketika saya jelaskan bahwasanya Maidah itu bukan lambung, Ustadz, kan beliau belajar sama saya juga. Kemudian beliau katakan, "Wah, penting ini. Kok Maidah bukan lambung? Dari mana Bu Muhammad?" Kemudian saya sampaikan, saya berikan kitab-kitab definisi tentang Maidah dan beliau baru tahu saya kalau Maidah itu bukan lambung. Jadi ada beberapa hal yang memang kadang-kadang susah untuk difahami. Kayak misalkan kolbu diartikan jantung pun sebenarnya sudah aneh. Diartikan hati pun sebenarnya udah gak nyambung. Karena kata Allah SWT, qulubul lati fi sudur, kolbu itu adanya di dada. Kalau diartikan dengan hati itu liver adanya di perut. Kalau diartikan dengan jantung, jantung itu sebesar kepalan tangan kiri. Sementara kolbu itu sebesar mudghah. Hanya sebesar ibu jari, sepotong ibu jari aja, bukan satu ibu jarinya, sepotong saja, separuhnya aja. Satu ruas ini aja, hanya sepotong daging yang langsung bisa dikunyah dimakan. Susah juga dipahaminya. Apalagi nanti belum lagi keluar ada taroi, belum lagi keluar nanti ilmu yang namanya berpikir itu bukan, yang berpikir itu bukan otak tetapi kolbu, susah lagi. Qulubun ya'kilun, yang berakal itu kolbu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulubun ya'kilun, kolbu yang berakal, bukan otak yang berakal. Lebih susah lagi, banyak hal-hal yang rumit, sangat susah ketika tidak memahami ilmu badan.